Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dedi Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Laboratorium UM Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi pendidik melalui kuiri apresiatif dengan tahapan Bakja. Visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, serta kreatif menghadapi tantangan global. Tentu visi ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan penguatan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan, perwujudan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam menghadapi tantangan global. Di era tantangan global ini, anak-anak dihadapkan dengan kemajuan teknologi. Dengan gadget yang mereka bawa, budaya 5S kami lihat semakin lama semakin luntur. Anak-anak lebih akrab dengan HP-nya daripada guru yang ada di sebelahnya. Sehingga senyum salam sapa semakin lama semakin luntur. Oleh karena itu, ini menjadi prakarsa budaya 5S tetap harus dibumikan dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan bagaimana tahapan sesuai dengan tahapan Bagja. Tahapan yang pertama, B. Membuat pertanyaan. Bagaimana mewujudkan budaya 5S dalam menghadapi tantangan global? Tindakan yang harus dilakukan yaitu pertama, pembiasaan 5S antar warga sekolah. Baik siswa, guru, maupun staf yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, membuat slogan-slogan, poster 5S di seluruh lingkungan sekolah, sehingga lebih mudah terpatri dalam benak anak-anak serta dalam hatinya anak-anak. Yang ketiga, membentuk atau memilih duta karakter 5S di lingkungan sekolah. Ini bisa menjadi teladan bagi anak-anak yang lain untuk menerapkan budaya 5S. Tahapan yang kedua, A. Ambil pelajaran. Mengapa anak kurang ramah ketika bertemu guru di sekolah? Apakah ada sekolah lain yang sudah berhasil menerapkan budaya 5S di sekolah? Dan yang ketiga, mengapa sering ditemui anak yang berkata kurang sopan kepada guru dan kepada teman di lingkungan sekolah? Tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, mencari tahu penyebab anak kurang ramah ketika bertemu dengan gurunya. Yang kedua, mencari tahu bagaimana sekolah lain berhasil menerapkan pembiasaan 5S dengan baik. Yang ketiga, mencari tahu penyebab anak sering berkata kurang sopan baik kepada guru maupun antar teman. Tahapan yang ketiga, G. Gali mimpi. Kebiasaan baru apa yang saya harapkan kepada anak setelah mereka memilih budaya positif dengan membiasakan 5S di sekolah? Bagaimana perasaan saya ketika siswa sudah membiasakan budaya 5S di sekolah? Bisakah semua siswa memiliki budaya 5S yang tidak hanya diterapkan ketika dia di sekolah, bisa diterapkan di lingkungan keluarga maupun masyarakat? Tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, mempraktekkan kegiatan-kegiatan praktek baik 5S secara berkelanjutan. Yang kedua, membuat rencana tindak lanjut. Yang ketiga, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa budaya 5S ini sangat baik dan terus perlu dilestarikan. Tahapan yang keempat, C. Jabarkan rencana. Strategi apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kebiasaan 5S kepada murid? Tindakan apa yang mendukung murid dalam menumbuhkan budaya 5S di sekolah?
Bagaimana cara untuk tetap mempertahankan penerapan budaya 5S di sekolah? Upaya apa yang harus dilakukan jika masih ada murid yang belum menerapkan pembiasaan 5S di sekolah? Tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun program kegiatan rutin dan terjadwal. 2. Berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan penerapan pembiasaan 5S di sekolah. Yang ketiga, penyusunan tindak lanjut serta pengawasan dan evaluasi terhadap pembiasaan 5S di sekolah. Tahapan yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang berperan dalam pengambilan keputusan, penanggung jawab menemukan budaya 5S di sekolah. 2. Bagaimana cara untuk menjaga budaya 5S tetap terlaksana dengan baik di sekolah? Tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun tim kerja sebagai penanggung jawab keterlaksanaan kegiatan 5S di sekolah. Yang kedua, agar budaya S tetap terjaga di sekolah. Yang pertama, adanya poster tentang pentingnya 5S di setiap kelas dan sudut ruangan. Bapak Ibu diharuskan untuk tidak ragu mengingatkan murid tetap membudayakan 5S di sekolah. Adanya penghargaan reward bagi murid berkarakter, putra-putri sekolah berkarakter. Dan yang terakhir, rapat koordinasi, evaluasi terkait penerapan budaya 5S yang bisa dilakukan setiap bulan sekali. Berikut contoh pembiasaan 5S yang dilakukan di sekolah dalam rangka menyambut murid sebelum mereka masuk ke ruang kelas masing-masing dengan salam, senyum, dan sapa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan diikuti oleh siswa-siswa. Berikutnya pemilihan duta karakter di sekolah. Ini yang bertugas untuk membumikan, mempublikasikan, mensosialisasikan budaya 5S. Sekaligus mereka menjadi teladan bersama teman untuk senantiasa membudayakan 5S di lingkungan sekolah. Duta karakter juga punya kewajiban untuk terus mempraktekkan budaya 5S dengan ikut menyambut bersama Bapak Ibu guru, menyambut teman-temannya sebelum mereka masuk ke ruang kelas masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.